Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono Bapak mulai mana ketemu lagi bareng Cang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Ono Bapak mulai mana Cang Wahab tidak dewean seperti biasa kita ada kawan yaitu Kandoyus Rizal ya. Dan juga Kando Yasir Arabani. Iya. Jadi ono Bapak mulai mana beliau inilah tempat kita yang nak nanya-nanya tentang informasi mengenai adat istiadat, nilai tradisi yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi kita sapakan dulu apa kabarnya. Iya. Kabar sehat. Iya. Kan ya sih. Kabar sehat. Sehat juga. Alhamdulillah. Payo kalau itu untuk Bapak mulai mana. Jangan lupa sebelum kita langsung obrolan kita langsungkan obrolan kita maksudnya. Jadi untuk Bapak mulai mana jangan lupa diklik di tombol subscribe kita. Jangan lupa juga di share dengan yang lain supaya kita lebih bersemangat untuk mengupload video-video yang unik lainnya. Tentunya video-video tersebut menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai adat istiadat yang ada di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada Bapak mulai? Ya pun. Jang Wahab ini akas ucin ya Kandoyus Rizal saya dengan Jan Yasir atau Kando Yasir Rabani ya. Beliau ini adalah salah satu penyiar yang ada di Kayu Agung Radio ya. Jadi kalau wong Dharma Wisata bukannya tempat yang namanya hiburan-hiburan, tapi dia menikmati suasana alam ya. Itu terkadang ada sajian yang dibentangkan dengan daun-daun apa namanya pisang ya, dan dimakan sama-sama. Dan itu adat istiadat itu ada, entah di daerah mana yang jawab tahu itu. Ya. Nah, tapi ada uniknya lagi, ini ada hidangan-hidangan yang apa namanya bentuk keliling ya, bentuk keliling yang ada di suku Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, itulah yang lebih jelas lagi mungkin kali nak ditanya-tanya dengan yang namanya Kak Yus Rizal ya. Iya, yang namanya utoran dan ngutor dan utoran. Mungkin lebih jelas lagi apa pengucapannya kan Rizal. Apa yang dimaksud dengan utor dan utoran itu? Iya, dalam adat tradisi suku Kayu Agung. Nah, nuansa pernikahan. Nah, saat menghidangkan makan itu kan. Itu ada istilahnya yang mau dilihat ini, ada utoran. Nah kira-kira Kang Gayus apa dia maksud utoran? Iya, sama-sama kita tidak tahu ya. Iya. Begini, kita kembali berbicara masalah nuansa kearifan lokal ya. Tentang nilai-nilai tradisi, sisi budaya. Nah, kalau kita berbicara masalah persedekahan, ya, baik itu upacara, misalnya acara yasinan malam, siang, apalagi itu masalah pernikahan yang benar-benar menggunakan adat istiadat murni daripada orang-orang suku Kayu Agung. Nah, di sini kita akan menemukan satu istilah ngutor dan utoran. Nah, sebenarnya utoran itu adalah kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti hidangan. Utor ya. Utoran itu hidangan. Ya, kalau ngutor itu orang yang membuat hidangan, orang yang membentuk daripada hidangan tersebut itu pelaku-pelaku menghidangkan. Nah, namanya ngutor. Nah, utoran itu bentuk yang sudah dihidangkan, sedangkan ngutor itu orang yang melakukan untuk membuat hidangan tersebut. Jadi jadi kalau ngutor itu lebih kepada personnya orang. Jadi sekolah panitia tuan rumah yang menyediakan tetamu, betul, yang membentuk hidangan tadi. Nah, sedangkan hidangan tadi sendiri
namanya utoran. utoran. Itu katanya ada Kang Gayus. Kalau tidak salah saya dengar itu suka ganjil utor. Bentuk ganjil 3, 4 dalam bentuk apa namanya? Utoran. Itu mana tuh filosofi dari ganjil itu? Iya. Nah begini, kenapa isi hidangan itu selalu piring-piringnya dalam satu bentuk gulai atau hidangan ya, itu ada 3 ya. Nah, selalu ganjil ya. Kemudian jumlah bentuk macam lauknya itu terkadang ganjil, misalnya 5 macam, 7 macam kan, atau 3 macam. Nah, kenapa dia dibuat 3 dalam satu jenis 3 piring ya? Ini kalau 5 macam lauk, berarti 5 kali 3 15 kan, 15 piring. Nah, kejumlah 15 piring ini kalau sudah dibentuk 3 maka dia pasti akan membentuk bundaran atau lingkaran. Itu biasa tempatnya dikondisikan ya, tempat-tempat yang tempat utoran itu. Iya. Atau yang artinya yang jaraknya dekat dengan yang hajat itu ya. Iya. Nah, ini Jeng Wahab ya. Kalau di dalam rumah utoran tadi itu melihat kondisi luas daripada rumah itu. Rumah itu ya benar-benar. Terkadang ada satu rumah hanya bisa memuat 2 hidangan. 2 hidangan. Iya. Ada yang malah ada yang 8 hidangan, saking besar rumah itu kan. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan hidangan itu juga akan disuguhkan di meja-meja yang ada di bawah rumah, katakanlah di arena pentas tenda. Jadi utoran itu sendiri karena artinya bukan saja lesehan, dipasang apa namanya? Iya. Apa namanya? Kalau dalam rumah itu bentuk lesehan. Iya. Kemudian kalau alasnya taplak meja ya? Taplak. Iya. Pakai taplak. Tapi kan kalau di luar itu, di luar rumah umpamanya kan dipakaikan meja dengan meja itu juga masih dalam kategori disebut utoran itu. Sama, iya. Bentuknya sama. Cuman duduk di lantai dengan duduk di kursi. Nah, biasanya dia di dalam masyarakat suku Kayu Agung tradisinya utoran itu ya hanya diisi oleh 10 orang. Oh, satu hidangan maksudnya? Satu hidangan itu kan diisi oleh 10 orang. Ya. Nah, ini kayak Kang Gayus mau dipotong sebentar. Jadi dalam 10 orang itu bisa anak kecil, atau orang tua, atau bisa juga remaja, anak kecil bergabung dengan orang tua. Nah, ini masalah muatan daripada yang menghimpun hidangan ya. Itu tidak ditetapkan harus orang tua, anak kecil, remaja, tidak kan? Ya. Tetapi kebanyakan hidangan itu akan disuguhkan kepada orang-orang tua dalam acara tertentu, misalnya acara akad nikah. Setelah dilangsungkan ijab kabul, setelah dilaksanakan prosesi lain sehingga ada untuk makan bersama kan. Nah, jelas yang menghadiri ijab kabul tersebut adalah para orang tua. Jadi isinya orang tua. Tetapi kalau dia kalau dia berada di luar ruangan ijab kabul itu bukan tidak mungkin terjadi ada anak kecil, orang tua yang beranak kecil ikut. Ini juga kadang-kadang kita suka lihat di apa namanya di kehidupan kita mungkin suka kayak Agung atau suku manapun. Kalau anak muda, anak kecil digabung dengan orang tua sudah kacau makanya. Jadi kadang-kadang dia ambil piring dulu. Mereka ambil piring belum ngambil nasi, udah ambil lauk dulu. Lauk dulu diisiin. Jadi sementara orang tua tadi malu-malu punya wibawa kan, akhirnya nggak kebagian lauk. Dia mantam lauk tadi anak-anak muda kan. Jadi yang tua akhirnya cuma dapat kuahnya wae. Karena diselesaikan sama anak muda. Ini kadang-kadang. Nah, masalah itu begini dia Sir ya. Kalau di dalam masyarakat suku Kayu Agung itu tidak akan terjadi. Itu ya. Karena secara tradisi kebiasaan yang namanya menghayak hidangan itu adalah orang-orang tua. Anak-anak pun terkadang walaupun tidak diberitahu mereka tuh mengerti.
Nah, itu kan kecuali dalam bentuk cateringan. Nah, kalau dalam bentuk cateringan, anak-anak kecil terkadang ya mengganggu orang tua, malah mereka seakan-akan menggebu-gebu mereka mau duluan. Nah, tapi kalau dalam hidangan, anak kecil tidak berani. Itulah kelebihan daripada kekompakan daripada suku Kayu Agung. Nah, jadi setiap kali yang namanya muncul adat ya, tentunya ada latar belakang terdahulu ya. Jadi artinya kemunculan dari utoran dan utor tadi itu seketika itu muncul di abad-abad sekarang ini atau kan memang sudah zaman dulu itu sudah ada. Nah, kalau kita berbicara ini otomatis kita menceritakan sejarahnya kan. Oh iya. Sejarah atau katakanlah latar belakang. Kenapa adanya prinsip atau teori ngutor dan uturan terbuka. Nah, ini dalam buku Primbun Kayu Agung pernah tercatat kan bahwa pertama kali adanya hidangan-hidangan tersebut atau uturan tersebut ini atas terjadinya pernikahan dari dua suku. Suku Kayu Agung dengan suku daerah Sugiwaras ya. Itu anak Pangeran Rejet Wiralaga, laki-laki ya, meminang atau menikahi anak saudara Pangeran Bakri dari Kayu Agung yang namanya Isah kan. Dari pertemuan mereka inilah saat orang-orang dari Sugiwaras itu datang ke Kayu Agung untuk melakukan ijab kabul kan. Orang Kayu Agung punya prinsip pada masa itu kan, tidak akan mungkin tamu itu akan diterima sembarangan. Maka dibentuklah hidangan-hidangan supaya kondisi pola makan bersama itu akan teratur. Jadi dari sejak abad itu sudah dipikirkan oleh masyarakat Kayu Agung tentang bagaimana mengatur kondisi makan dalam suatu perkumpulan dalam bentuk hidangan. Itu bentuknya hidangan ya. Hidangan, nah, kalau cara-cara makannya sama dengan yang sekarang. Pakai sendok, pakai garpu, nggak pakai tangan gitu. Kalau zaman dulu ada istilah kebersamaan tadi ya pakai tangan. Nah, ini ada keunikan ya, misalnya di dalam hidangan itu kan ada piring lauk, ada piring nasi. Ditambah dengan cucian tangan. Benar. Semuanya ada 3 penjuru, 3 posisi dalam satu hidangan. Kan? Kenapa dibuat selalu 3-3 kan? Ini menghindari ada yang tidak terjangkau, benar. Ada yang terjangkau langsung. Makanya dibuat 3. Misalnya saya di sini, di depan saya tidak ada daging rendang, adanya di sebelah sana. Nah, tidak akan mungkin saya akan begini. Atau minta tolong minta, tidak mungkin. Makanya semuanya dibagi 3-3 supaya selalu berdekatan dalam 10 orang ini. Dan masalah piring mungkin agak beda di Asyria dengan tradisi hidangan di daerah Sirah Pulau Padang kan. Kalau di Kayu Agung itu piring nasi dengan piring lauk pauk itu sama. Sama besarnya? Sama besarnya. Itu spesial piring makan namanya kan. Tapi perkembangan zaman sekarang terkadang piring nasi itu lebih lebar, tipis kan. Kali zaman dulu enggak, piring nasi dengan piring lauk itu sama. Kalau kita di luar Kayu Agung terkadang kalau piring lauk itu wadahnya kecil ya, piring makan agak besar. Iya, itu luar biasa loh Bapak Mulai. Ada mungkin yang kita itu lagi. Iya, kalau di SV Padang, daerah SV Padang itu namanya kalau utor-utoran itu memang juga ada tradisi yang memang menghidangkan. Menghidangkan itu tidak juga ada pakemnya kayak gitu, tidak ada pakemnya atau harus ganjil atau apa. Dan juga memang masih agak kurang masih kalau makan juga masih agak antara yang tua dan anak muda masih agak bercampur, masih ada kekurangan. Namanya kalau yang panitia, penyedia atau yang ngutor tadi itu namanya ngobeng. Nah, setelah ngobeng baru makan itu ada juga samo. Mungkin lebih teratur dari apa yang diterangkan Kayus tadi. Kayak aku lebih
lebih tertib, Ya. lebih rapi lah dibanding dengan suku-suku lain. Nah, ada lagi keunikan di Wahab ya sama di Asyir ya. Ini kita jelaskan. Hidangan-hidangan itu sebelum dibawa menjadi sebuah hidangan atau kotoran itu diubinkan dulu. Maksudnya disusun di satu tempat, piring dideretkan, masing-masing sudah ditumpuk. 3 piring 1 macam, 3 piring 1 macam. Nah ini ya, supaya sudah dibentuk dari mau diangkut sudah terbentuk susun 3-3 kan, supaya waktu dibawa ke tempat ngehidang ya itu tidak akan keliru lagi. Jadi dari dalam ruangan sudah tersusun bahwa sebaris ini untuk hidangan 1, sebaris yang ini untuk hidangan 2. Itu keunikan dari mulai tertib untuk membuat hidangan itu sudah dijamin kekompakan dan kerapiannya. Wah, luar biasa ono Bapak mulai mana ya, informasi yang sangat urgen sekali untuk ono Bapak mulai mana. Ada yang ditanyakan ya, kalau tidak kate mungkin ada kesimpulan sedikit ya. Ya. Bukan saya yang menyimpulkan tapi Kando yang menyimpulkan. Yang pesan mungkin ya. Iya, bukan menyimpulkan ya. Bukan menyimpulkan. Tapi kita menyampaikan pesan ya. Terutama untuk generasi muda ya. Marilah pelajari cara-cara menjadi orang yang bertugas ngutor atau ngehidang ya. Karena sampai sekarang sebenarnya di Wahab di Asyir ya, masyarakat suku Kayangan sendiri langka yang paham cara membentuk hidangan. Tidak semua orang itu bisa. Mungkin bisa menghidang, tapi bentuk yang terjadinya mungkin agak kuncup, agak ini kan. Benar. Jadi adik-adik generasi muda, pelajarilah cara ngutor itu yang sebenar-benarnya supaya kita selalu menjamin kerapian dan keindahan, kesantunan dalam menghidangkan makanan terhadap tamu-tamu undangan kita. Wah, luar biasa. Baik, kalau itu ono Bapak mulai mana, kita ketemu lagi dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.